Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Sebelumnya kenalin dulu, aku Ega Dwita Maharani, salah satu mahasiswa teknik industri di Universitas Pancasila. Jadi di video kali ini tuh aku mau bahas tentang Sustainable Competitive Advantage sama Blue Ocean Strategy. Video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Haris Adiswantoro STMBA. Jadi di video ini tuh ada apa aja sih? Video ini tuh bakal ngebahas banyak banget soal SCA sama Blue Ocean Strategi. Dimulai dari definisinya, terus keunggulannya, kekurangannya, cara menerapkannya, terus strateginya, terus contoh kasus dari SCA dan juga Blue Ocean Strategi. Karena di sini kita bahas Blue Ocean Strategi, jadi dia nggak lepas juga dari antitesisnya, yaitu Red Ocean Strategi. Jadi di video ini juga akan ngebahas tentang Red Ocean Strategi secara singkat aja. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu Sustainable Competitive Advantage atau biasa disebut SCA. Apa sih SCA ini tuh? Dari kalimatnya sih sebenarnya SCA secara singkatnya yaitu keunggulan kompetitif yang sustainable. Yang kayak gimana sih yang sustainable ini tuh? Jadi dia tuh keunggulan kompetitif yang dapat bertahan dalam jangka yang lama. Jadi keunggulannya itu tidak hanya dalam jangka yang pendek. Emang sepenting apa sih Sustainable Competitive Advantage ini? Penting banget sih sebenarnya Sustainable Competitive Advantage ini, karena kalau misalnya suatu perusahaan sudah memiliki SCA ini, maka dia tuh bisa banget jadi market leader di pasar. Banyak banget deh pokoknya keuntungannya buat perusahaan. Terus menurut Michael Kotler, SCA ini tuh dapat diidentifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu pesaing. Identifikasi pesaing ini misalnya kita harus identifikasi pesaing yang sesuai dengan industri kita. Misalnya kita memproduksi motor, berarti kan pesaing-pesaing kita tuh ada seperti Honda, Suzuki, Yamaha. Nah, kita harus melihat kelebihan atau kekurangan dari pesaing-pesaing kita itu. Yang kedua yaitu pendatang. Misalnya yaitu kita akan memproduksi mobil seperti mobil Avanza gitu. Terus kan akhir-akhir ini tuh kan mulai ada pesaing lagi ya, yang dulunya kan mungkin mobil tuh paling yang bersaing seperti Toyota, Honda, tapi kan akhir-akhir ini tuh mulai ada perusahaan baru yang mengeluarkan mobil dan booming juga gitu. Contohnya yaitu mobil Wuling. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Yang ketiga, pembeli. Nah, pembeli ini tuh kita harus mencocokkan antara produk kita dengan target pembeli kita. Misalnya kita menjual makanan siap saji, itu kan range harganya lumayan ya, dari sekitar 30.000 ke atas. Berarti kan kita target pembeli kita yaitu menengah ke atas. Yang keempat yaitu produk substitusi. Misalnya ini tuh kayak sebelumnya kan kita kalau belanja pasti kita ke pasar, beli baju di toko. Tapi kan seiring berjalannya waktu ada marketplace e-commerce yang menjual baju secara online. Lama-kelamaan penjual toko offline ini tuh akan tergerus oleh e-commerce. Oleh karena itu si penjual toko ini tuh mau tidak mau harus beradaptasi dengan cara dia juga harus bisa menjual di online agar dia tetap bisa bersaing. Yang kelima yaitu pemasok. Kita harus identifikasi pemasok kita. Apakah pemasok kita tuh bisa atau tidak mencukupi bahan yang kita butuhkan. Apa sih sebenarnya keunggulan dari SCA ini? Yang pertama, karena dia keunggulan kompetitifnya dipertahankan dalam jangka yang panjang, berarti secara tidak langsung
kita juga menjadi posisi pasarnya kuat gitu. Jadi kita menjadi market leader karena kita memiliki keunggulan yang dalam jangka yang panjang. Nah, sebagai market leader itu berarti kan kita memiliki pelanggan juga yang banyak, sehingga dia mempengaruhi juga kepada hasilnya, sehingga hasil yang kita peroleh itu lebih baik dan profit yang kita dapatkan lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi. Diferensiasi ini maksudnya perusahaan kita tuh jadi berbeda dari perusahaan lain karena kita kan sudah unggul, sehingga tingkat kita tuh berbeda dari perusahaan pesaing yang lain. Gimana sih caranya kita untuk biar punya SCA ini tuh? Yang pertama yaitu kita harus ngelakuin identifikasi kekuatan. Identifikasi kekuatan ini buat tahu kekuatan-kekuatan pesaing kita. Kelebihan pesaing kita apa, kekurangannya apa, sehingga kita bisa menentukan kita mau menjadi perusahaan yang seperti apa. Yang kedua yaitu kita harus melakukan identifikasi kebutuhan konsumen. Jadi misalnya pada akhir-akhir ini konsumen lebih banyak menyukai belanja online, berarti kita harus menyediakan fitur untuk belanja online sehingga bisa memenuhi kebutuhan customer tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan overlap. Overlap ini maksudnya kita kan sudah mengetahui ya kekuatan perusahaan kita, terus kita cocokkan dengan kebutuhan konsumen sehingga kebutuhan konsumen ini dapat tercapai dengan kekuatan dari perusahaan kita ini. Yang kelima yaitu identifikasi kekuatan pesaing. Ini tuh seperti kita membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain, melihat dari kelebihan dan kekurangannya dan lain-lain. Nah, dalam menjalankan SCA ini tuh ada banyak strateginya. Saya akan jelasin beberapa strategi yang dapat dilakukan agar perusahaan tersebut dapat memiliki SCA ini. Yang pertama itu kita bisa menganalisis dari bisnis lain yang sudah ada. Jadi kita bisa melihat, mengidentifikasi produk dan jasa dari perusahaan lain. Kemudian kita bisa menentukan strategi marketing apa sih kita kira-kira yang harus kita lakuin. Selain itu, yang kedua yaitu kita dapat memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Kalau misalnya kita memberikan pelayanan yang terbaik ke customer, pasti customer pun akan menjadi pelanggan kita yang tetap. Yang ketiga yaitu kita harus fokus pada permasalahan customer. Misalnya customer lagi susah dalam metode pembayarannya, sehingga kita harus menyediakan metode pembayaran yang lebih mudah. Kayak zaman sekarang kan lagi banyak yang e-wallet gitu, mungkin kita bisa menyediakan metode pembayaran dengan segala macam e-wallet yang ada. Yang keempat yaitu terus melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan terus-menerus ini akan membuat perusahaan terus tumbuh dan berkembang. Yang kelima yaitu meningkatkan koneksi dengan customer. Koneksi dengan customer ini penting banget karena jika kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan customer pun akan terus menjadi pelanggan yang setia di perusahaan kita. Masih banyak banget lagi strategi-strategi yang bisa dilakuin biar dapat SCA ini. Tadi cuma 5 dari banyak strategi yang ada. Jadi contoh perusahaan yang udah memiliki SCA itu apa sih?
Jadi si SCA ini tuh dia bisa menjawab pertanyaan dari sebenarnya perusahaan itu tuh apa sih kelebihannya dan kenapa kelebihannya di situ. Misalnya yang kita bahas pertama yaitu perusahaan Honda. Dia tuh bilang bahwa dia tuh terbaik dalam mesin dan juga powernya. Nah, kenapa sih dia tuh bisa bilang kayak gitu? Si Honda ini tuh bisa bilang bahwa dia terbaik di mesin dan powernya karena dia tuh produknya itu merupakan market leader di reliabilitas dan teknologi advancement dibanding produk-produk yang lain. Yang kedua yaitu contohnya Google. Dia tuh kelebihannya yaitu sebagai mesin pencarian terbaik untuk segala jenis informasi. Kenapa sih dia bisa bilang kayak gitu? Karena dia tuh selalu terus berinovasi untuk meningkatkan teknologi dia. Jadi kan kayak sekarang aja tuh siapa sih yang nggak kenal Google? Pasti semuanya kenal Google dong. Dan juga pasti kalau apa-apa dikit-dikit Google aja deh. Nah, itu tuh karena si Google ini tuh sudah memiliki SCA atau Sustainable Competitive Advantage, sehingga dia market leader di pasar search engine. Nah, setelah bahas tentang SCA, sekarang kita bahas tentang Blue Ocean Strategy. Sebenarnya Blue Ocean Strategy itu apa sih? Jadi, Blue Ocean Strategy ini pertama kali dikenalkan oleh Wei Chan Kim dan Rennie Maubourne di bukunya Blue Ocean Strategy. Nah, bukunya itu ini ya seperti yang ada di layar. Dia covernya warna biru dan dia sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, jadi Blue Ocean Strategy itu apa sih? Blue Ocean Strategy itu atau strategi laut biru yaitu strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head to head dengan pesaing. Maksudnya apa sih? Jadi Blue Ocean Strategy ini yaitu strategi di mana kita harus terlepas dari kondisi Red Ocean atau Laut Merah. Kondisi Red Ocean itu yang kayak gimana maksudnya? Kondisi Red Ocean yaitu kondisi di mana adanya persaingan sangat ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Karena pasarnya ketat ini tuh jadi dia tuh rawan untuk saling menjatuhkan antara sesama pesaing di pasar yang sama. Nah, sedangkan kalau Blue Ocean Strategy sendiri dia tidak ada persaingan, hampir tidak ada persaingan. Kenapa sih dia tidak ada persaingan? Karena dia dari awal sudah menciptakan market sendiri sehingga dia tuh berbeda dari pesaing yang lain. Karena berbeda dari para pesaing tersebut, maka pasar yang tertarik dengan produk kita tuh termasuk segmen yang khusus, sehingga permintaan yang diperoleh lebih tinggi. Jadi kan seperti hukum ekonomi ya, semakin besar demand, maka supply-nya pun semakin tinggi. Nah, jadi kan kalau demand-nya terus banyak, terus supply-nya tinggi, berarti kompetitornya makin banyak kan. Nah, di sini tuh kita menciptakan pasar baru yang belum ada, sehingga kita bisa jadi market leader di pasar tersebut. Nah, apa sih perbedaan dari Blue Ocean dan Red Ocean ini? Di Blue Ocean ini kompetisi ini tidak relevan karena kan dia menjadi pasar yang baru sehingga dia kompetisi ini hampir tidak ada. Sedangkan kalau di Red Ocean ini dia tuh kompetisinya sangat
banyak dan benar-benar harus kompetitif banget, karena lengah dikit tuh bisa kalah dengan pesaing kita. Yang kedua yaitu di Blue Ocean, dia tuh menciptakan pasar yang belum ada pesaing, sedangkan di Red Ocean ini bersaing dalam pasar yang sudah ada. Yang ketiga yaitu di Blue Ocean mendobrak pertukaran nilai biaya, sedangkan di Red Ocean memilih antara nilai biaya. Kemudian di Blue Ocean memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Sementara untuk di Red Ocean itu memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategi. Dan yang terakhir yaitu untuk di Blue Ocean itu dia menciptakan dan menerima permintaan baru, sedangkan di Red Ocean itu dia mengeksploitasi permintaan yang ada. Nah, itu adalah perbedaan dari Blue Ocean, Red Ocean. Jadi secara simpelnya sebenarnya Blue Ocean sama Red Ocean ini tuh sangat bertolak belakang ya teman-teman. Nah, apa aja sih tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di strategi Blue Ocean ini? Yang pertama adalah eliminate atau menghapus. Di strategi Blue Ocean ini kita harus menghapus beberapa produk atau jasa yang dianggap tidak berguna gitu. Misalnya dia tuh sekarang tuh udah nggak penting lagi gitu, udah nggak dibutuhkan. Misalnya dia tuh perusahaan disket, sekarang kan udah nggak butuh ya disket, jadi ya kita harus menghapus produk disket tersebut. Yang kedua yaitu reduce atau mengurangi. Nah, kalau di mengurangi ini produk atau jasanya itu nggak sampai habis, nggak sampai kita hapus, tapi kita kurangi, tapi dia tetap masih ada dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Dia sebenarnya nilainya kurang, tetapi dia tetap perlu untuk ada di perusahaan kita, sehingga tetap harus kita pertahankan walaupun sedikit. Yang ketiga yaitu raise atau meningkatkan. Karena tadi ada produk yang kita kurangi, kita juga harus meningkatkan beberapa produk yang lain dong. Nah, produk apa yang harus kita tingkatin tuh? Nah, produk yang harus kita tingkatin itu produk-produk yang memberikan manfaat, sehingga meningkatkan standar dan fitur-fitur yang memiliki keunggulan, sehingga dapat menjadi pembeda antara produk kita sama produk pesaing kita. Yang terakhir yaitu create atau menciptakan. Tadi kan kita di yang pertama juga sudah menghapus produk yang ada ya. Untuk menggantikan produk yang udah kita hapus tuh, kita harus menciptakan sesuatu yang baru juga, yang menjadi nilai tambah di perusahaan kita, sehingga perusahaan kita berbeda dari perusahaan yang lainnya. Nah, tujuannya apa sih dari menerapkan Blue Ocean strategi ini? Yang pertama yaitu identifikasi pasar. Kita tuh harus tahu pasar apa yang kita masukin. Jadi kita harus melakukan riset pasar, strategi pemasaran, terus kita harus tahu gimana cara untuk mendapatkan customer-nya tersebut. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Pada segmentasi pasar ini kita harus tahu produk yang kita jual itu tuh mau dijual kemana, dan dia tuh sebenarnya siapa sih customer yang kita tujunya. Yang ketiganya yaitu identifikasi peluang. Kita harus mengidentifikasi kira-kira tingkat kesuksesan kita tuh berapa persen ya, tingkat gagalnya berapa persen ya, apakah lebih besar kemungkinan suksesnya atau lebih besar kemungkinan gagalnya. Dan yang terakhir yaitu menjadi market leader atau menjadi pemimpin pasar. Jadi kita tuh harus menjadi perusahaan yang jadi solusi bagi konsumen. Misalnya kayak sekarang itu Shopee kali ya, apa-apa kayak
ya udahlah di Shopee aja gitu. Atau enggak kalau kita lagi mau nyari informasi sesuatu sekarang apa-apa ya udahlah Google aja. Kita harus menjadi perusahaan yang seperti itu. Nah, kelebihannya apa sih dari Blue Ocean strategi ini? Yang pertama yaitu menciptakan pasar. Jadi kita menciptakan pasar yang baru yang tidak kompetitif sehingga kita gak usah istilahnya sih gak usah senggol bacok sama yang lain gitu. Yang kedua yaitu karena kita menciptakan pasar sendiri, kita menjadi market leader, ya otomatis profit yang kita dapat pun semakin besar kan dibanding kalau kita ada di kondisi red ocean. Yang ketiga yaitu karena melekat di customer, karena kita merupakan market leader, mau nggak mau customer tuh pertama kenal kita, sehingga kita tuh yang paling diingat oleh customer, sehingga customer akan belanja terus ke kita. Selain kelebihan, pasti ada kekurangannya juga sih dari strategi Blue Ocean ini. Kekurangannya itu yang pertama, biaya. Karena kita menciptakan pasar yang baru, mau nggak mau, biaya yang dibutuhin pun makin banyak kan. Sehingga kita tuh harus butuh biaya dan investasi yang besar. Yang kedua yaitu customer base-nya itu belum terbentuk. Customer base ini penting karena dia bisa menjaga customer kita dalam suatu wadah sehingga dia menjadi customer yang setia kepada kita. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Karena produk kita tuh masih baru, jadi customer tuh belum tahu kan tentang apa sih produk kita, gimana sih cara makainya. Mau gak mau kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi lagi kepada pengguna kita agar mereka tahu itu tuh produk kita tuh kayak gimana gitu. Nah, contoh studi kasus dari salah satu marketplace di Indonesia yaitu Shopee yang dia keluar dari Red Ocean menggunakan Blue Ocean strategi. Studi kasus ini dikutip dari industri.co.id yang ditulis oleh Firly Friesta Sandra Devi yaitu mahasiswa Presiden University. Jadi karena dengan pandemi 2020 yang COVID-19 itu kan, customer tuh banyak belanja online. Dan belanja online tuh banyak banget kan pilihannya, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Pokoknya banyak banget deh. Dia tuh sudah menjadi kondisi red ocean. Karena kompetisinya sangat ketat. Nah, si Shopee ini tuh dia tuh berpikir gimana ya caranya dia bisa memenangkan pasar. Nah, dia tuh jadi seperti tadi kan di 4 cara Blue Ocean strategi. Dia itu melakukan cara yang create atau menciptakan. Nah, di e-commerce lain kan dia tuh berpikir mungkin ada yang belanja tapi dia butuh uang juga. Jadi dia si Shopee ini tuh mengembangkan ada namanya Shopee Pay Later. Sehingga si pembeli ini tuh bisa bayar di kemudian hari. Nah, kemudian dari Shopee Pay Later ini mungkin dia melihat bahwa peminatnya cukup banyak sehingga dia merambah lagi ke Shopee Pinjam sehingga customer bisa meminjam uang dari Shopee tersebut. Kemudian sukses dengan Shopee Pinjamnya, dia juga sekarang merambah lagi menjadi C-Bank sehingga orang-orang tuh bisa menyimpan uang juga dari Shopee tersebut dan bisa menggunakan uang tersebut dengan mudah untuk belanja di Shopee. Oleh karena itu, sekarang Shopee tuh jadi market leader e-commerce di Indonesia. Keren banget kan Shopee bisa keluar dari Red Ocean ini. Jadi, sekian video dari saya. Makasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.